Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai analisis laporan keuangan lembaga amil zakat. Kelompok 6 yang beranggotakan Kania Arsilvana dari NIM 036, Wafik Azizah dari NIM 078, Mailani Sukmawati dari NIM 108, Ayu Haryati dari NIM 199, Septi Wahyu dari NIM 229, Nafisatur Rohmah dari NIM 278, dan Muhammad Faisal dari NIM 345. Terdapat 5 pokok bahasan dalam analisis laporan keuangan lembaga amil zakat. Yang pertama, pengertian organisasi pengelola zakat. Yang kedua, tujuan organisasi pengelola zakat. Yang ketiga, standar pelaporan organisasi pengelola zakat. Yang keempat, laporan keuangan organisasi pengelola zakat. Dan yang kelima adalah rasio keuangan lembaga zakat. Yang pertama, pengertian organisasi pengelola zakat. Organisasi pengelola zakat atau OPZ adalah organisasi yang diberi kewenangan atau ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola dana masyarakat. Terdapat beberapa regulasi yang mendasari pengelolaan zakat oleh OPZ, di antaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di Indonesia. Yang dimaksud dengan OPZ adalah yang pertama, OPZ berbasis pemerintah, yaitu Badan Amil Zakat Nasional, Basnas di tingkat pusat, provinsi, kota, dan kabupaten. Yang kedua, OPZ berbasis masyarakat, yaitu Lembaga Amil Zakat atau LAZ, berupa Lasnas dan Lasda. Selanjutnya adalah tujuan organisasi pengelola zakat. Terdapat 3 tujuan organisasi pengelola zakat. Yang pertama, meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menjalankan kewajiban zakat sesuai dengan ajaran agama. Yang kedua, meningkatkan fungsi dan peran instrumen keagamaan sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Yang ketiga, mengoptimalkan hasil dan daya guna zakat. Jadi, standar akuntansi zakat merupakan pedoman yang mengatur tentang pengakuan, pengukuran, dan pelaporan keuangan. Standar akuntansi zakat mengatur tentang bagaimana suatu transaksi diakui atau dicatat, kapan harus diakui, dan bagaimana pengukurannya, serta bagaimana pengungkapannya dalam laporan keuangan. Selanjutnya, tujuan utama standar akuntansi zakat adalah agar laporan keuangan lebih mudah dipahami bagi para pengguna laporan, agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pihak penyaji laporan dengan pembaca laporan, serta agar terdapat konsistensi dalam pelaporan keuangan dapat memiliki daya banding. Dengan adanya standar akuntansi, maka pelaporan keuangan menjadi lebih berkualitas. Selain itu, dengan adanya standar akuntansi, maka dapat dilakukan perbandingan kinerja antar kurun waktu dan dengan organisasi sejenis lainnya. Dan standar akuntansi juga dapat menjadi dasar bagi auditor dalam proses audit, karena pada dasarnya audit adalah memeriksa laporan keuangan yang dibuat manajemen organisasi pengelolaan zakat apakah sudah disajikan sesuai dengan standar akuntansi zakat yang telah ditetapkan. Selanjutnya, laporan posisi keuangan. Terdapat 3 laporan posisi keuangan, yaitu yang pertama, aktiva diklasifikasikan menurut ukuran likuiditas. Yang kedua, kewajiban diklasifikasikan menurut ukuran jatuh tempo. Dan yang ketiga, modal diklasifikasikan berdasarkan sifat kekekalan. Selanjutnya, laporan keuangan organisasi pengelolaan zakat. Jadi, sesuai pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 109, laporan keuangan amil terdiri atas 5. Yang pertama, laporan posisi keuangan. Yang kedua, laporan perubahan dana. Yang ketiga, laporan perubahan aset kelolaan. Dan yang keempat, laporan arus kas. Dan yang terakhir, catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, amil menyajikan laporan posisi keuangan dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK yang relevan. Terdapat 3
Pos-pos laporan posisi keuangan. Yang pertama, aset yang terdiri atas kas dan setara kas, piutang, efek, aset tetap dan diakumulasi penyusutan. Yang kedua, liabilitas yang terdiri biaya yang masih harus dibayar, liabilitas imbalan kerja. Yang ketiga, saldo dana yang terdiri dana zakat, dana infak atau sedekah, serta dana amil. PSAK nomor 109. PSAK nomor 109 merupakan perkembangan industri syariah mendorong IAI untuk menyusun PSAK 109 tentang akuntansi zakat dan infak atau sedekah sebagai bagian dari penyempurnaan transaksi pengelolaan zakat dan infak atau sedekah pada lembaga keuangan syariah yang memiliki kompetensi untuk mengelola dana zakat adalah organisasi pengelola zakat yang berbentuk badan amil zakat, lembaga amil zakat, maupun unit pengumpulan zakat. Muhammad tahun 2010, PSAK 109 berlaku untuk amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak atau sedekah. Amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak atau sedekah yang selanjutnya disebut amil merupakan pengelola zakat untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat. Pernyataan ini wajib diterapkan amil yang mendapat izin dari regulator. Laporan keuangan PSAK 109. Laporan keuangan LAS ini merupakan penambahan dari komponen dan ilustrasi laporan keuangan entitas syariah yang telah ada. Ketentuan ini berlaku untuk PSAK nomor 109. Komponen-komponen keuangan yang lengkap dari amil terdiri dari 1. Neraca atau laporan posisi keuangan, 2. Laporan perubahan dana, 3. Laporan perubahan aset kelolaan, 4. Laporan arus kas, 5. Catatan atas laporan keuangan. PSAK nomor 109 disahkan menjadi standar akuntansi keuangan pada organisasi pengelolaan zakat atau OPZ. Kemudian di sini terdapat contoh dari laporan perubahan dana. Selanjutnya yaitu laporan perubahan aset. Amil menyajikan laporan perubahan aset kelolaan yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada 1. Aset kelolaan yang termasuk aset lancar dan akumulasi penyisihan, 2. Aset kelolaan yang termasuk aset tidak lancar dan akumulasi penyusutan, 3. Penambahan dan pengurangan, 4. Saldo awal, dan terakhir saldo akhir. Berikut terdapat contoh laporan perubahan aset kelolaan.
Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai rasio aktivitas. Rasio aktivitas adalah rasio yang mengukur seberapa efektif perusahaan dalam memanfaatkan semua sumber daya yang ada padanya. Semua rasio aktivitas ini melibatkan perbandingan antara tingkat penjualan dan investasi pada berbagai jenis aktiva. Selanjutnya yaitu jenis-jenis rasio aktivitas. Yang pertama ada total asset turnover. Total asset turnover merupakan rasio yang menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan seluruh aktiva perusahaan dalam menghasilkan volume penjualan tertentu. Apabila semakin besar rasio ini, maka aktiva akan berputar lebih cepat dan meraih laba dan menunjukkan semakin efisien penggunaan keseluruhan aktiva dalam menghasilkan penjualan. Dengan kata lain, jumlah aset yang sama akan menghasilkan volume penjualan yang lebih besar apabila aset turnover-nya diperbesar atau diperluas. Yang kedua yaitu working capital turnover atau rasio perputaran modal kerja. Working capital turnover merupakan kemampuan modal kerja berputar dalam suatu periode siklus kas dari suatu perusahaan. Yang ketiga yaitu rasio perputaran aktiva tetap atau fixed asset turnover. Rasio ini merupakan perbandingan antara penjualan dengan aset tetap. Rasio ini berguna untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam menggunakan aktivanya secara efektif untuk meningkatkan pendapatan. Lalu yang keempat yaitu ada rasio perputaran persediaan atau inventory turnover. Inventory turnover merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan yang tertanam dalam inventory yang berputar dalam suatu periode tertentu atau likuiditas dari inventory dan tendensi untuk adanya overstock. Selanjutnya yang kelima yaitu rata-rata umur piutang. Rasio ini mengukur efisiensi pengolahan piutang perusahaan serta menunjukkan berapa lama waktu yang diperlukan untuk melunasi piutang atau merubah suatu piutang itu menjadi kas. Yang terakhir yang keenam yaitu perputaran piutang. Piutang yang dimiliki oleh suatu perusahaan mempunyai hubungan yang erat dengan volume penjualan kredit, posisi piutang dan taksiran waktu. Pengumpulannya dapat dinilai dengan menghitung perputaran piutang tersebut, yaitu dengan membagi total penjualan kredit dengan piutang rata-rata. Nah, di slide berikutnya ini ditunjukkan rumus-rumus dari beberapa jenis rasio aktivitas tadi. Yang pertama yaitu total asset turnover sama dengan penjualan bagi total aktiva. Yang kedua yaitu working capital turnover atau perputaran modal kerja sama dengan penjualan dibagi modal kerja bersih sama dengan penjualan dibagi aktiva lancar dikurangi utang lancar. Yang ketiga yaitu fixed asset turnover atau perputaran aktiva tetap sama dengan penjualan dibagi aktiva tetap. Yang keempat yaitu inventory turnover. Nah, di sini ada dua rumus. Yang pertama, perputaran persediaan at cost sama dengan harga pokok penjualan per rata-rata persediaan. Dan yang kedua yaitu perputaran aktiva tetap at market sama dengan penjualan per persediaan.
Yang kelima yaitu rata-rata umur piutang. Rata-rata umur piutang sama dengan piutang per penjualan per hari. Sama dengan piutang dikali 365 karena dalam 1 tahun itu ada 365 hari. Lalu per penjualan. Yang terakhir yang keenam yaitu perputaran piutang. Perputaran piutang sama dengan penjualan kredit dibagi piutang rata-rata. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, materi yang selanjutnya yaitu rasio efisiensi. Rasio efisiensi merupakan rasio yang mengukur efisiensi atas biaya-biaya operasional yang telah dikeluarkan oleh lembaga zakat dalam menghimpun atau menyalurkan dana. Terdapat 3 macam rasio efisiensi, yaitu yang pertama, rasio biaya penghimpunan. Pengukuran pada rasio ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar dana yang telah dibutuhkan dalam melakukan penghimpunan dana zakat. Rumus rasio biaya penghimpunan yaitu total biaya penghimpunan dibagi dengan total biaya operasional. Sedangkan rasio penghimpunan dihitung untuk mengukur efisiensi biaya terhadap total dana yang berhasil dihimpun. Rumus dari rasio penghimpunan yaitu biaya penghimpunan dibagi dengan total penghimpunan. Yang kedua yaitu rasio biaya SDM. Rasio ini dihitung untuk mengukur kinerja SDM terhadap penghimpunan total. Rumus rasio SDM total penghimpunan yaitu total biaya SDM dibagi dengan total penghimpunan. Yang ketiga yaitu rasio biaya operasional. Pengukuran rasio biaya operasional mencerminkan efisiensi dalam mengatur proporsi pengeluaran dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Pengukuran rasio biaya operasional terdiri dari 2 jenis, yaitu yang pertama, rasio biaya operasional terhadap total hak amil. Rumus dari rasio biaya operasional terhadap total hak amil yaitu total biaya operasional dibagi dengan total hak amil. Yang kedua, rasio biaya operasional terhadap total penghimpunan. Rumus dari rasio biaya operasional terhadap total penghimpunan yaitu total biaya operasional dibagi dengan total penghimpunan. Yang selanjutnya yaitu rasio dana amil. Pengukuran efektivitas penggunaan dana amil dalam operasional lembaga zakat dilakukan untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas dana amil yang digunakan dalam kegiatan operasional penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah. Rasio dana amil dihitung dari rasio amil yang diperbolehkan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Fatwa MUI nomor 8 tahun 2011 tentang amil zakat. Formula perhitungan hak amil yaitu bagian amil dari zakat, infak, dan sedekah dibagi dengan penerimaan zakat, infak, dan sedekah dikurangi rasio likuiditas. Rasio likuiditas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Likuiditas perusahaan juga akan mempengaruhi tingkat keuntungan yang akan didapatkan oleh perusahaan. Semakin bagus likuiditas yang dimiliki oleh perusahaan, maka keuntungan yang akan didapat semakin bagus dan meningkat. Jenis rasio likuiditas. Jadi rasio likuiditas ini memiliki beberapa jenis seperti current ratio, quick ratio, and cash ratio. Jadi current rasio adalah aktiva dibagi utang lancar dikali 100%. Kalau quick ratio, aktiva lancar dikurangi persediaan atau utang lancar dikali 100%. Kalau cash ratio, yakni kas ditambah setara kas kemudian dibagi oleh utang lancar dan dikalikan 100%. Pengaruh likuiditas terhadap pertumbuhan laba perusahaan makanan dan minuman di Bursa Efek Indonesia atau BEI berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa rasio likuiditas berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan laba perusahaan makanan dan minuman di Bursa Efek Indonesia periode 2012 sampai 2016.
dengan koefisien sebesar minus 0.13 minus 0,137 dan tingkat signifikansi sebesar 0,054. Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek yang harus segera dipenuhi. Perkiraan dalam aset lancar terutama kas, investasi jangka panjang, piutang dan persediaan sering mempengaruhi tingkat likuiditas, di mana semakin besar kas, investasi jangka pendek, persediaan dan piutang berarti semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban yang harus dipenuhi. Berdasarkan pengamatan, indikator likuiditas itu menyangkut aset lancar dan hutang lancar. Untuk meningkatkan jumlah aset lancar terutama jumlah kas, investasi jangka panjang, persediaan serta piutang tersebut, perusahaan makanan dan minuman harus mengeluarkan modal yang lebih banyak ditanamkan, sehingga mengakibatkan biaya modal yang ditanggung perusahaan menjadi lebih tinggi dan berdampak menurunkan profitabilitas. Terima kasih sudah menonton. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.